pembelajaran daring hari ini. Silakan anak-anak masuk ke Google Form untuk absen pada kolom chat yang sudah Pak Guru bagikan. Ya. Ya Pak, sudah Pak. Hari ini ya, bagus. Sebelum Pak Guru lanjutkan, Pak Guru akan seperti biasa bacakan tata tertib dalam pembelajaran daring hari ini. Yang pertama, on kamera. Yang kedua, raise hand atau angkat tangan jika bertanya atau menjawab pertanyaan. Yang ketiga, tertib dalam mengikuti pembelajaran daring hari ini. Untuk itu, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan Zidan dipimpin temannya untuk berdoa. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Baik Pak. Sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Zidan sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Pak Guru selalu mengingatkan ke anak-anak dalam masa pandemi ini tetap jaga perilaku hidup sehat kalian, gunakan masker jika bepergian, selalu menjaga jarak di tempat kerumunan, dan selalu mencuci tangan dengan sabun agar kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Untuk meningkatkan rasa cinta pada bangsa dan tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Sebentar ya. Sebentar ya. Anak. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hakim diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Tentu kita menang. Bergerak, serentak, menerjang, terjang, tak gentar, menyerang, Ya, terima kasih anak-anak. Apakah anak-anak sering memperhatikan di lingkungan sekitar kalian usaha apa saja yang anak-anak temukan? Ya, kedengaran suara Pak Guru? Kedengaran Pak. Ya, Dengaran Pak.
Pak Guru ulangi, apakah anak-anak sudah jelas? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Jadi pembelajaran hari ini adalah tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan menyimak video dan melalui tanya jawab, jadi dia mampu menganalisis secara pengisian formulir pengiriman uang dengan petunjuk secara cermat. Tasya, tolong mikrofonnya di-mute. Yang kedua, dengan menyimak video dan melalui tanya jawab, peserta didik mampu memecahkan masalah terkait pengisian formulir pengisian uang. Yang ketiga, dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis posisi dan peranan Indonesia di bidang politik dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang keempat, dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu menyimpulkan hasil laporan tentang posisi dan peran Indonesia di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Yang kelima, dengan menyimak video dan melalui tanya jawab, peserta didik mampu membandingkan sifat-sifat magnet berdasarkan cara pembuatannya. Dan yang keenam, dengan menyimak video dan melalui tanya jawab, peserta didik mampu membuat laporan hasil percobaan pembuatan magnet secara benar. Baiklah anak-anak, sekarang tolong disimak video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari cara mengisi formulir pengiriman uang. Alamat pengirim, nama, dan alamat pengirim, serta sumber dana. Namun, khusus sumber dana tidak perlu kita isi jika uang yang dikirim kurang dari 10 juta rupiah. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu kolom 4, berisi informasi jumlah uang yang akan dikirim. Ini kolom 4. Tulis nominal uang dalam bentuk angka dan terbilang. Contohnya di sini jumlah setoran ditulis dengan nominal uang dalam bentuk angka yaitu Rp1.500.000. Kemudian ditulis dengan terbilang, ditulis dengan huruf Rp1.500.000. Selanjutnya yang keempat itu berita acara. Berita acara ini di sini kamu isi dengan tujuan kamu mengirim uang tersebut, misalnya untuk pembayaran pembelian motor atau yang lainnya. Perlu diketahui bahwa bentuk dan format formulir setiap bank bisa berbeda. Kamu hanya perlu mengetahui nomor rekening dan nama pemilik rekening tersebut agar pengiriman uang dapat diterima dengan tepat. Ya, sudah anak-anak? Anak-anak sudah bisa melihat dengan jelas? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sekarang ada yang mau bertanya tentang tayangan video? Saya, Pak. Ya, Eka Darmayanti, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Apakah semua pengiriman uang harus melalui bank, Pak Guru? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi pengiriman uang tidak selalu harus datang ke bank. Anak-anak bisa juga datang ke kantor pos melalui wesel pos dan melalui ATM, anjungan tunai mandiri, serta dari aplikasi telepon seluler yang sekarang umumnya disebut M-Banking. Ya, bagus sekali pertanyaannya, Eka. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, Novitasari, silakan. Apa yang ditanyakan? Apakah setiap pengiriman uang kita harus mengisi formulir, Pak Guru?
Ya, bagus sekali. Kalau kita mengirim uang yang langsung ke bank, itu wajib kita harus mengisi formulir. Tetapi kalau kita mengirim uang melalui ATM atau m-banking, aplikasi telepon seluler, kita tidak perlu mengisi formulir. Bagaimana, Novitasari? Bisa mengerti penjelasan Pak Guru? Bisa, Pak. Ya, bagus. Sekarang anak-anak silakan kerjakan LKPD yang telah Pak Guru share di grup WA. Ayo, silakan dikerjakan. Pak Guru tunggu presentasi dari kalian. Ya, silakan. Janika sudah selesai? Belum Pak, lagi sedikit ini. Belum. Novitasari? Siapa di antara kalian yang mau presentasikan? Novitasari? Ayo silakan. Siapa yang mau menjawab? Presentasikan. Zidan? Mic-nya ya. Bagus, Zidan silakan. Peran Indonesia di ASEAN. Salah sayang. Zidan, ini kan mengisi formulir pengiriman uang. ASEAN kan belum. Yang Karena pertama Rianti. kita, Oh ya, silakan. yang pertama kita harus isi tanggal. Ya, yang kedua isi nomor rekening Nomor rekening sama sama Nama. pengirim. ah, Ya, yang ketiga nama yang akan dikirim, jumlah uang berupa angka dan berupa tulisan, tujuan pengiriman uang dan tanda tangan. Ya, silakan anak-anak belajar lagi di rumah mengisi pengisian formulir pengiriman uang. Baiklah anak-anak, Pak Guru akan lanjutkan. Silakan disimak video tayangan ini. Panjangan dari Association of South Asian National atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang didirikan pada 8 Agustus 1967. Ada beberapa bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan untuk antar negara. Tujuan ASEAN dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, politik, dan bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Apa saja ya? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan keamanan adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Kerjasama di bidang politik Ya, ada pertanyaan? Anak-anak, dari tayangan video tadi. Ada pertanyaan? Siapa yang bertanya? Saya Pak, Oh ya, Desita. kenapa negara Indonesia harus melakukan sama? Iya, Kenapa, bagus. Bu? Pertanyaan bagus sekali. Kenapa negara Indonesia harus melakukan kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara? Baiklah, Pak Guru akan jawab
Setiap negara memiliki kekayaan alam dan luas wilayah yang berbeda-beda. Contohnya Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan kekayaan alam yang beraneka ragam. Sedangkan negara Singapura memiliki luas wilayah yang sangat kecil dan tidak memiliki sumber daya alam. Maksudnya tidak banyak. Sehingga Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara melakukan kerjasama untuk saling membantu dalam pemenuhan kebutuhan negara masing-masing. Seperti itu. Ya anak-anak, silakan anak-anak kerjakan LKPD yang Pak Guru berikan ini. Silakan Pak Guru kasih waktu 15 menit. Ya, silakan. Siapa yang mau mempresentasikan? Saya, Pak. Ya, Tasya, silakan. Tasya, mikrofonnya di ya. KTT 1 ASEAN di Bali 23 sampai 24 Februari 1976. Keterangan merupakan KTT pertama yang diselenggarakan oleh ASEAN. Dalam KTT tersebut disampaikan Sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta. Peran di Indonesia menjadi menyelenggarakan KTT ASEAN. Wakil Indonesia berhasil menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN. Ya, bagus sekali. Ada yang lain lagi? Saya, Pak. Ya, Yang Reni, silakan. Kerja sama antar parlemen di ASEAN. Keterangan kerja sama antar parlemen atau AIPO didirikan untuk kerjasama antar parlemen negara-negara ASEAN. Peran Indonesia mengusulkan pembentukan kerjasama antar parlemen pada tahun 1974, mendirikan secara resmi kerjasama antar parlemen pada tahun 1977. Ya. Yang terakhir, siapa yang Saya, mau? Pak. Ya, Saya, Jidan, silakan. Pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN 19 Juli 2011. Keterangan pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN diselenggarakan di Bali pada tanggal 19 Juli 2011. Dalam pertemuan tersebut dibahas pembentukan Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi atau bisa disebut IPR. Peran Indonesia. Tuan rumah pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia memimpin pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN 19 Juli 2011. Ya, tepuk tangan. Semua jawaban anak-anak tepat sekali. Ya. Selanjutnya, silakan anak-anak disimak. Apakah kamu paham tentang penggunaan magnet?
misalnya, dan aliran listrik. Cepat pula hilang sifat kemagnetannya. Sementara itu, baja lebih sulit dibuat magnet, namun sifat kemagnetannya lebih tahan lama. Ada beberapa cara membuat magnet, yaitu dengan gosokan, induksi, dan aliran listrik. Yang pertama adalah membuat magnet dengan gosokan. Membuat magnet dengan gosokan dilakukan dengan cara menggosokkan magnet pada benda magnetis, misalnya besi. Gosokan dilakukan secara searah dan menggunakan kutub yang sama pada magnet. Semakin lama waktu penggosokan, semakin kuat sifat kemagnetan pada besi. Yang kedua, membuat magnet dengan induksi. Benda magnetis yang akan dibuat magnet didekatkan pada magnet. Sebagai contoh, paku akan dibuat magnet. Paku tersebut didekatkan pada magnet. Paku sudah menjadi magnet. Paku tersebut dapat menarik benda magnetis lainnya. Magnet yang dibuat dengan cara induksi bersifat sementara. Jika magnet dilepas, sifat kemagnetan pada paku yang dibuat juga akan hilang. Cara ketiga membuat magnet adalah dengan cara dialiri listrik. Membuat magnet dengan dialiri listrik dilakukan dengan cara melilitkan kabel ke benda magnetis yang akan dibuat magnet, misalnya besi. Kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik yang lain. Magnet yang dibuat dengan dialiri listrik disebut elektromagnet. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti anak-anak sudah mengerti tentang cara pembuatan magnet. Untuk itu silakan kerjakan LKPD yang sudah Pak Guru bagikan di grup WA. Pak Guru kasih waktu 10 menit. Karena waktu sudah selesai, silakan anak-anak presentasikan hasil jawaban kalian. Ya, Jadika mungkin menjawab. Siapa yang mau menjawab? Tasya, Pak. Saya, Pak. Nah, Tasya, lanjut. Silakan. Induksi sifat kemagnetan ini hanya berlangsung sementara. Jika benda dilepaskan dari magnet, sifat kemagnetannya akan hilang. Oh ya, ada lagi yang mau menanggapi? Yang mau menjawab, menambahkan jawaban dari Tasya? Siapa lagi anak-anak yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, Meka, silakan. Gosokan. Semakin banyak gosokan yang dilakukan, semakin kuat sifat kemagnetan besi atau baja tersebut. Akan tetapi kemagnetan ini Tasya, juga berlangsung sementara. mikrofonnya Tasya. Ya, sudah. Lanjut. Yang ketiga, Saya, Pak. siapa yang Saya. mau? Saya, Pak. Janika, Saya. ya, Saya, Pak. silakan. Saya. Ya, Janika. Elektromagnet. Sifat kemagnetan benda yang dialiri arus listrik berlangsung sementara. Ketika arus listrik terputus, sifat kemagnetan benda akan hilang.
jawaban anak-anak sudah tepat. Baiklah anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, bahwa pengiriman uang tidak selalu melalui bank, tetapi boleh lewat ATM atau lewat HP. Yang kedua, kerjasama masing-masing negara di ASEAN harus dilakukan, mengingat semua negara memiliki kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, bahwa pembuatan magnet ada 3 cara. Yang pertama dengan gosokan, yang kedua dengan induksi, dan yang ketiga dengan aliran listrik. Eka, tolong di mute dulu Eka mikrofonnya ya. Baiklah, karena materi hari ini sudah selesai, Pak Guru akan memberikan evaluasi. Silakan anak-anak lihat LKPD atau evaluasi yang sudah Pak Guru share di grup WA. Pak Guru kasih waktu 15 menit. Silakan dikerjakan evaluasi yang Pak Guru berikan. Jadi yang pertama, menganalisis pengisian formulir pengiriman uang. Itu. Yang kedua, menyimpulkan hasil laporan Indonesia di bidang politik dan keamanan di lingkup ASEAN. Dan yang ketiga, membandingkan sifat-sifat magnet berdasarkan cara pembuatannya. Nah, itu evaluasi yang Pak Guru bagikan ke anak-anak. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikirim jawabannya melalui Google Form. Ya, sudah ada yang masuk ini. Tasya, Ya, Kak. Sarah, Novitasari. Dari hasil evaluasi yang anak-anak kerjakan, semua mendapat nilai di atas KKM. Artinya anak-anak tidak ada yang remedi. Ya, tepuk tangan anak-anak karena nilai evaluasi kalian di atas KKM. Bagaimana perasaan anak-anak belajar hari ini? Senang, Pak. Ya, dan bagaimana perasaannya? Senang. Senang. Ya, syukur semua anak-anak hari ini belajar dengan gembira, belajar menyenangkan. Untuk besok kita masih di tema 5, tema 3, pembelajaran seru. Silakan anak-anak baca bukunya, dibuka-buka, kalau ada latihan dikerjakan. Ya. Silakan, karena pelajaran sudah selesai. Pak Guru tunjuk Zidan kembali untuk memimpin doa. Silakan Zidan. Zidan, mikrofonnya di. Pada hari ini Ya. Mikrofonnya Zidan.
pada hari ini kita berdoa. Berdoa percaya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran daring hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, Pak Guru tutup dengan selamat siang. Ya, silakan anak-anak mulai keluar dari Jimit ini. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang.